Tapi yang lebih lagi aneh di sini adalah mengapa saat ini semua sudah diputuskan, itu selesai, keluarga pernikahannya ini sudah usai, tapi hal seperti ini masih diungkit. Sepertinya memang ada sesuatu. Tapi kalau ditanyakan di sini siapa yang salah dan siapa yang benar, saya sebagai laki-laki akan mengatakan harusnya yang salah di sini adalah laki-lakinya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seandainya Kalina Oktarani melihat tanda-tanda yang saya lihat. Saya ingat kejadiannya itu di pagi-pagi ambyar, dan dia yang sebenarnya kenal baik dengan saya, terus kemudian mendekati saya berbisik sambil melihat, menatap dan bilang, "Kamu kenapa ramal-ramal seperti itu?" Saya lihat memang ada kekecewaan, dan ini saya rasakan di banyak hal. Saat saya mencoba mengingatkan seseorang dan terus kemudian orang itu tidak setuju. Tapi saat yang terjadi ini terus kemudian terjadi, saya sangat menyesal kenapa saya tidak mengingatkan lebih keras lagi. Tapi takdir memang berkata lain, dan ini yang harus dihadapi. Dan ada apa di balik tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan oleh Vicky Prasetyo terhadap mantan istrinya Kalina Oktarani ini tadi? Bukankah pernikahannya juga sudah usai? Mengapa hal ini harus diungkit lagi? Dan apakah benar itu terjadi? Kita akan lihat dari kartu-kartu saya ini. Mari langsung kita akan lihat. Yang pertama, saya lihat di sini bahwa sebenarnya mereka ini ikut had been love. Harusnya mereka ini bisa mengakhiri semua yang terjadi ini tadi, bukan pernikahannya, tapi mengakhiri petualangan mereka selama ini. Ini kan cowok dan cewek ini sama-sama beberapa kali gagal menikah, walaupun ya nggak sepadan ya, tapi untuk seorang wanita, Kalina ini lumayan sering. Dan terus kemudian saat mereka berjumpa, harusnya ini adalah sebuah penutup. Bagaimana ini semua seharusnya selesai saat itu. Walaupun ada tudingan tentang settingan atau hal-hal yang lainnya. Tapi melihat yang terjadi, ini sangat disesalkan mengapa ini akhirnya terjadi. Harusnya mereka ini cocok. Dan kalau dilihat jodoh, seharusnya bisa. Saya pun katakan, sebenarnya mereka tidak harus bercerai. Jika ternyata Vicky Prasetyo bisa mengubah apa yang dia lakukan dan yakini selama ini. Untuk itu ada video saya. Silahkan lihat di hari-hari ke belakang, bulan-bulan atau tahun ke belakangmu. Tapi yang lebih lagi aneh di sini adalah mengapa saat ini semua sudah diputuskan, itu selesai, keluarga pernikahannya ini sudah usai, tapi hal seperti ini masih diungkit. Sepertinya memang ada sesuatu yang ingin diberitakan, ingin diworo-worokan. Apakah ini adalah sebuah cara untuk menaikkan popularitas ala ya salah satunya, atau jangan-jangan ini adalah sesuatu yang kalau menurut saya tidak akan pernah usai. Dengan semua drama tentang pernikahan yang akhirnya mau mulai tapi terus selesai, mau mulai terus selesai seperti ini. Sehingga sampai akhirnya ada sebuah anekdot bahwa Vicky Prasetyo di sini di blacklist oleh KUA. Apakah mungkin itu terjadi ya? Jika mungkin, seharusnya dia dikasih kesempatan mungkin sekali lagi dan setelah itu nggak boleh lagi. Dan memang akhirnya karena hal ini, kecurigaan orang dan juga keyakinan mereka terhadap mereka berdua ini jadi berkurang. Menganggap beberapanya ini jangan-jangan ini bisa jadi ini settingan. Dari awal memang ini dilakukan karena memang itu adalah karakter mereka. Tapi saya tidak melihat itu. Yang saya lihat di sini adalah mereka itu saling bingung. Salah satunya mungkin, dua-duanya mungkin juga enggak. Tapi saya pikir di sini akhirnya mereka ini mungkin saja itu bingung terhadap dirinya sendiri, dan apapun yang dilakukan ini tadi, ini sepertinya memang akhirnya mereka sesali. Dan jika kalian memang takut menyesali, untuk kalian yang ingin bertanya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bacakan kartunya, dan agar kalian tidak bernasib seperti itu, kalian bisa melihat apa opsi yang terbaik untuk pilihan karir, percintaan, dan juga bisnis kalian. Tapi yuk kita akan lihat apa kartu keempat yang saya dapatkan. Stop dulu sebentar. Untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis, kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya.
yuk. Ini sulit untuk mengatakan benar dan salah. Karena sepertinya, nah makanya tadi itu, orang-orang ini curiga jangan-jangan ini adalah sesuatu yang memang diciptakan. Karena mereka ini beberapa kali mengalami hal ini tadi. Dan jika memang ini benar dilakukan untuk hal itu tadi, maka mungkin ini sesuatu yang sangat disayangkan ya. Tapi saya lihat kembali lagi, ini bukan seperti itu. Tapi yang kalau tidak memang ini bukan seperti itu, maka saya kira ini adalah sesuatu yang mengapa harus bisa terjadi sesering ini? Apakah tidak ada luck atau keberuntungan di antara mereka sehingga ini bisa dihindari? Tidak adakah kata maaf? Dan yang saya lebih takutkan di sini adalah pengaruh mereka terhadap generasi muda yang akan malah melihat bahwa pernikahan dan perceraian ini adalah sebuah hal yang lazim dan biasa. Ini harusnya mendapatkan sebuah perhatian khusus entah dari mungkin komite apa untuk mengawasi hal seperti ini. Dan jika ini terjadi harusnya untuk beberapa hal ini tidak untuk diliput atau di blow up ke media massa atau ke masyarakat, dan harusnya ini di-keep untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ditanyakan di sini siapa yang salah dan siapa yang benar, saya sebagai laki-laki akan mengatakan harusnya yang salah di sini adalah laki-lakinya. Karena sebagai seorang pemimpin keluarga atau kepala rumah tangga di sini, laki-laki ini harus tegas, harus bisa memimpin istrinya, memberikan kata-kata yang menyejukkan tapi juga tegas di saat yang lainnya. Ini mungkin bukan sesuatu yang mudah diucapkan, tapi di mana-mana juga laki-laki ini harus memimpin. Dan jika ternyata ada kegagalan seperti ini, saya pikir seharusnya laki-lakinya yang salah dalam konteks mempertahankan keutuhan keluarga ini tadi. Dan saya pikir masyarakat ini kasihan jika disuguhkan hal-hal yang seperti ini. Saya takut judgement masyarakat ini akan bergeser. Apa yang mereka lihat ini sebagai sesuatu yang harusnya dilindungi, ini jadi sesuatu yang mudah sekali dikerjakan dan juga dilanggar. Nah, untuk hal seperti ini, saya pikir masyarakat memang harus memilih dan memilah akan apa yang mereka saksikan dan tidak meniru serta-merta apa yang ada di layar kaca atau layar handphone mereka. Dan adakah kemungkinan yang lain? Jika memang adanya kemungkinan untuk gaslighting atau mencoba untuk memanipulasi perasaan lawan kita agar mereka merasa bersalah, menciptakan sebuah realita palsu sehingga apapun yang terjadi ini tadi ternyata akan mengubah sebuah kewarasan terhadap orang yang kita tujukan itu tadi. Nah, jika ini memang terjadi, harusnya ada sebuah pengawasan agar ini tidak terjadi lagi. Saya tidak menuduh kepada salah satunya, tetapi ini seperti sebuah pola yang berulang. Dan jika ini terus terjadi, mau sampai kapan hingga ini akan berhenti? Dan tidak hanya kepada netizen, saya pikir kepada keluarga dan anak-anaknya juga ini akan kasihan. Saya pernah bertemu langsung dengan Ibunda Vicky Prasetyo dan saya tidak bisa membayangkan beliau saat anak laki-lakinya ini menikah berkali-kali dan belum akhirnya menemukan kebahagiaan yang paling hakiki. Dan ini adalah satu hal yang juga seharusnya mereka mempertimbangkan sekali. Kalina pun dalam beberapa kali kesempatannya meminta maaf kepada Aska. Dan ini adalah satu hal yang seharusnya mereka juga pikirkan sebelum mereka akhirnya berpisah. Apakah mungkin seharusnya mereka bisa menghindari ini dan ada kata maaf untuk apapun yang dilakukan kemarin? Kalau ditanya akankah mereka ini bisa rujuk, saya pikir sih sebenarnya bisa-bisa saja. Tetapi apa yang terjadi ini sepertinya bukan itu yang diinginkan. Mungkin mereka merasa bahwa apapun yang terjadi ini, mengingat pengalaman sebelumnya, ya sudah ini harus diakhiri di sini. Tetapi untuk kalian semua, kembali lagi di sini harus memilih dan memilah. Jangan meniru apapun yang kalian lihat dan kalian lakukan serta-merta. Ingat, hati-hati, apapun yang kalian lihat bisa saja bukan yang sebenarnya. Dan apa yang ada di balik ini? Kalau saya bilang ini menyisakan satu hal yang paling penting di sini, yaitu mulut laki-laki. Saya pikir laki-laki tidak harus tampan kaya raya, rupawan, berbodi oke dan sebagainya. Tapi dengan mulut dan kata-kata yang mematikan akan bisa menjerat wanita untuk jatuh bertekuk lutut di hadapannya. Dan untuk para wanita, kalian harus berhati-hati. Banyak sekali penipuan-penipuan, banyak sekali orang yang kehilangan banyak harta, kesehatan, bahkan mungkin nyawa hanya karena mereka melabuhkan cinta yang salah kepada laki-laki yang salah. Agar tidak terjadi, hubungi nomor di bawah ini. Saya akan ceritakan bagaimana banyak orang di sekitar kita yang ternyata mereka ini ditipu, tidak pernah bahagia dalam pernikahannya dan ingin segera keluar dari apa yang mereka hadapi sekarang. Ketahuilah bahwa satu, kalian tidak sendiri. Kedua, kalian boleh bercerita kepada siapapun termasuk saya. Dan ingat, kalian pun berhak untuk bahagia. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.